kan itu saya udah dikasih makanan yang berwujud kotoran lembu yang masih keluar, masih baru keluar kan, masih kepul-kepul lah. Nah itu sama kerupuknya daun nangka. Nah itu kerupuknya, yaitu sama bakminya itu cacing. Saya nggak napak di tanah, tapi saya kayak dibawa terbang lah. Halo penonton setia Gudut Mistis, dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di podcast yang lainnya. Dan saya sudah kedatangan tamu yang punya cerita yang cukup menarik untuk dibagikan. Dan cerita ini cukup unik dan berbeda dari biasanya, karena nanti kalian akan dengar sendiri ya. Dan tentunya jika kalian baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik subscribe-nya. Kalau kalian suka, tinggalkan like. Dan juga bagikan video ini supaya pengalaman ini bisa menjadi mungkin untuk ilmu atau pengetahuan buat yang lainnya juga. Baik, mari kita mulai saja. Perkenalan dulu. Dengan Bapak siapa nggih? Bapak Sukijo. Tukijo. Oke, dengan Bapak Tukijo. Pekerjaan seharian ini apa, Pak? Ya buruh aja. Buruh. Oke. Pak Tukijo ini punya cerita yang katanya punya pengalaman dengan dunia gaib nih, Pak nggih. Iya. Ya. Baik, mari kita mulai saja. Pak Tukijo. Nah, niku ceritane jenengan riyen niku pripun kisah kedadeane? Tentang nopo, kedadeane pripun, tiang pinten? Dulu saya waktu masih kecil kan, saya sama orang tua disuruh nemenin orang tua ke warung lah. Ke warung tetangga. Itu saya waktu kecil itu kan nunggu di depan warung itu. Saya kan nggak naik kan, ada kayak tangga 1 meteran lah naiknya. Ya itu saya nunggu di depan warung itu kan, orang tua kan beli sayuran atau apa. Adalah saya kayak dibawa sebangsa itu roh halus. Itu kayak mewe atau apa itu ya, istilah dunia yang nggak kelihatan. Di bawah itu saya nggak napak di tanah, tapi saya kayak dibawa terbang lah ke tempatnya yang dulu, yang sudah meninggal dulu orang tua itu, Mbah Sanut, tahu kan? Mbah Sanut yang ditempati, yang di anaknya Pak itu. Nah itu saya dibawa ke situ, terus langsung saya dibawa menurut ke pagar-pagar bambu di sebelah kanan jalan. Saya terus dicari orang tua, saya hilang kan. Dicari orang tua, mondar-mandir ke sono ke sini kan, jadinya kan orang tua saya kan kebingungan, nyari le kowe nang ndi, kowe di mana. Nah, saya tahu saya nggak keluar. Ya itu saya dibawa ke ada
sumur tapi ada pohon itu apa yang randu alas yang besar Randu itu alas, ya, kayak ada apanya itu, ada bunganya celang-celung itulah. Nah itu kan di bawah situ saya nggak bisa bicara. Nah itu saya nggak bisa bicara, orang tua saya mendalamati ke sono ke sini ke sono ke sini. Nah itu kebingungan, nyari-nyari nyampe 2 jam saya nggak keluar-keluar. Dan orang tua saya ya sudah kebingungan, terus saya kepengen keluar, tapi itu sebelum saya dicari kan itu saya udah dikasih makanan yang berwujud kotoran lembu yang masih keluar, masih baru keluar kan, masih kepul-kepul lah. Nah itu sama kerupuknya daun nangka. Nah itu kerupuknya, yaitu sama bakminya itu cacing. Ya, bakminya itu cacing itu, tapi saya nggak mau. Kalau mau saya jadi ngikuti itu ganti mewe itu kan serupa orang tua saya. Serupa orang tua saya kan dicari-cari, saya udah orang tua kebingungan, kecapean, lelah. Nah setelah itu saya keluar, tapi saya nggak bisa bicara. Nah itu nggak bisa bicara, saya dibawa digendong. Saya langsung pulang. Ya saya semenjak kecil masih tahu kan, saya udah bisa, tapi ya udah tahu. Tapi udah saya pulang, saya nyampe 1 jam atau 2 jam saya baru bisa bicara. Jadi waktu dibawane itu rasanya kayak apa itu? Rasanya nggak napak, kayaknya digendong itu. Kayak digendong. Iya, nggak napak. Memang terasa nek digendong kan biasanya anak digendong cepet keteke. Iya. Diangkat gitu ta. Iya. Iki rasanya sama gitu. Sama. Saya nggak napak apa itu tanah. Cuman sing gendong kelihatan. Kelihatan, saya tahu kan, saya dulu kan saya masih kecil tahu. Kan anak kecil kan dulu kan kalau anak kecil kan belum ada dosa, tapi kan belum banyak. Nah, itu saya tahu, dikasih makanan itu ya tahu, tapi saya nggak mau. Kalau mau jadi itu. Ya wis paham ya. Paham nek makan sajiane niku terus nanti ikut bakal jadi wewe niku. Iya. Ikut jadi wewe. Ini sambil diminum niki kopi mumpung masih panas. Masih banyak. Kalau kamu kakak minta. Mboten niki sik ngluruske sik niki wau. Jadi pas digendong niku gendongnya gendong depan, gendong belakang, nomor pripun? Cuma begini. Dicangking. Iya. Cuma dicangking. Ning wujude wewe. Wujude wewe. Iya. Ning mboten enggak bisa apa-apa. Maksudnya enggak bisa ngomong, teriak, apa tolong gitu enggak bisa. Enggak bisa. Cuma membawa diem. Gitu. Cuma kalau ngasih makanan nasi itu berwujud apa itu kotoran itu cuma dikasihkan gitu. Serem juga ya teman-teman ya. Jadi saat digendong memang nggak bisa bereaksi apa-apa gitu. Cuman bisa diem aja gitu. Iya, cuma diem. Nggak bisa bicara nggak. Itu sejauh apa gendong ini? Apanya? Sejauh apa, misalnya jaraknya apa adohe sepiro? Nggak terlalu jauh kalau mewe. Paling enggak kan itu diamnya di tempat itu pohon randu sama sumur. Itu tinggalnya di situ.
Saya tahu Hmm. tinggalnya di situ. Saya kan ini kan berlanjut lagi ya. Nggih. Ini kan saya setelah dicari-cari orang tua, Hmm. lanjutkan lagi, Nggih. cari-cari orang tua, orang tua saya tahu itu saya jadi batu putih di bawah, di dekat sumur, di bawah pohon Batu randu alas putih. ini. Batune Jadi segede batu apa? putih. Itu yang sebesar batu yang di Merapi itu. Sampai tingginya berapa meter? Berarti nek sing kalau jenengan istilahnya korban nggih, korban sing dibawa ngoten to. Nek sing bukan korban liyate batu niku, padahal niku jenengan gitu. Iya, saya kan jadi batu. Nggih. Tapi saya nongkrongnya di atas batu. Oh. Itu saya yang kelihatan orang tua saya itu batu. Batu netok nggih. Batu nih, ya batu itu Oh. yang dilihat orang tua. Tapi saya di atas batu. Neng pas saat dibawain niku pas di batune kan pun dikasih makanan. Ya. Itu tadi rasane saat itu apakah kayak kita awake dhewe lagi di dunia biasa kayak gini ketemu orang apa ada rasa sing berbeda? Ya ada rasa yang berbeda. Apa-apa kan nggak capek, nggak apa, rasanya enak. Di sana kan rasanya enak. Kan itu udah dikasih makanan itu apa itu kan minuman apa. Itu kan di situ saya kan dilihat orang tua jadi batu itu kan nggak. Sekarang kan saya nggak mau makan itu. Ya kan orang tua mama manggil terus kan saya kedengeran. Saya dengar tapi orang tua nggak tahu. Nah itu saya kepengen, saya nggak mau ikut nganu situ. Itu saya keluar tapi saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, cuman bisa jalan. tapi bisa jalan. Nah ini kan berarti saat keluar niku istilahnya pindah dimensi, pindah dunia atau enggak? Belum, masih pulang dari rumah. Masih nyampe rumah. Nyampe rumah itu kan masih diikuti. Tapi setelah nyampe di rumah saya 2 jam di sana gini saya kurang tahu, jadi saya nggak bisa bicara. Setelah saya 2 jam bisa bicara, saya bilang sama orang tua, "Mbok, saya tadi di Gondol Mewe di sini nang Sorwit Randu sama sumur." Itu saya 2 jam sudah bisa 2 jam bisa ngomong ya. Itu kejadiannya berapa lama saat dari di gondol saat di warung sampai pulangnya dari batu niku? Itu kurang lebih berapa lama? 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Iya. Berarti selama kurang lebih 4 jam nggak bisa ngomong blas Nggak nih. bisa ngomong. Itu Tapi sore kalau sama mewenya itu bisa bicara sama. kayak ngomong normal Ngomong juga apa normal. ngomong di batin? Ngomong normal. Ngomong normal. Iya. Ngomong normal sama orang yang nggak kelihatan. Gitu. Wah ini benar-benar pengalaman yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi nggak sekedar melihat penampakan tapi dibawa ke alamnya gitu nih. Istilahnya kayak gitu toh. Iya. Di sana rasanya lebih enak. Nah ini yang menarik ini, yang menarik. Biasanya orang-orang itu menyebutkan wewe itu penampakannya yang berdada besar, pakai daster apa pakai bajunya apa, rambutnya panjang. Nah itu wujud sing Pak Tukijo lihat itu seperti apa wewe-nya itu? Wewe-nya itu kalau baru pertama kali ngambil saya itu menyerupai kayak orang tua. Kayak orang tua. Kayak orang tua kan kalau mewe kan nggak digelung, ini di ngore lah. Diurai. Iya. Awalnya wujudnya kan kayak orang tua. Iya. Terus berubah wujud
berubah wujud. Berubah wujudnya rambutnya diurai. Iya. Terus Kalau pertama kali berubah wujud dari orang tua, jadi orang tua. jadi orang tua. Tapi setelah itu Iya. ya wujud aslinya itu. Wujud aslinya boleh digambarkan nggak? Apanya? Maksudnya boleh diomongkan nggak itu wujud aslinya kayak rambutnya panjang, jadi awaknya kayak ngopo? Ya wajahnya itu kan kecil, kecil ngore. Ya nggak lemu tapi seperti badannya orang tua. Oh gitu. Tapi orangnya putih. Orangnya putih. Pakai baju putih. Pakai baju putih. Jadi kayak istilahnya orang sekarang bilangnya kuntilanak. Iya. Mirip gitu. Iya mirip. Jadi seperti itu. Serem juga ya. Hati-hati teman-teman ini. Cuman zaman sekarang kita jarang ya bang ya kejadian gitu. Jarang. Tapi kalau semenjak sekarang saya kan bisa berhubungan sama itu. Saya nggak pernah dilihatin. Kan dulu kan saya sering berhubungan itu, tapi sama yang saya cari, tapi nggak bisa dilihatin saya cuma melihat, cuma kepengen tahu, tapi nggak mau, cuma dikasih apa itu kemenyan. Wah ini menarik nih. Terus masih cerita yang pertama tadi kan habis dibawa Ya. kita nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu wujud makanannya itu tadi itu beneran kelihatan seperti makanan biasa atau wujudnya ya kayak itu tai kebo gitu. Kalau saya sepintas tahu kalau itu kotoran lembu sama daunnya kerupuk itu, sama daun nangka itu, sama bakminya cacing itu tahu. Makanya saya nggak mau makan. Jadinya saya dikeluarin. Kalau nggak mau makan dikeluarin, kalau mau makan dibawa nggak bisa keluar. Nah, pas keluar itu rasanya kayak buka pintu apa cuman jalan doang? Kan istilahnya keluar dari dunia ini deh. Saya diturunin dari batu itu. Turunin kan nggak terasa saya turun itu, nggak. Saya cuma dikasihkan sama orang tua, kan udah ditinggal saya. Udah antaranya berapa meter lah. Itu ke tempatnya dulu Mbak Sanud yang udah dulu meninggal. Itu nyampe situ saya baru bilang kowe tole kowe gimana gitu. Nah, gitu terus saya digendong, saya nyampe pulang ke rumah dibicarain ke saya nggak bisa jawab. Nyampe 2 jam. Setelah bisa ngomong lagi atau setelah lepas dari energinya itu rasanya ada kayak sakit-sakit apa rasanya ngemplong atau gimana gitu, ada perbedaan rasanya? Saya kan dulu saya sering waktu saya kecil kan hubungannya sama itu, jadinya nggak terasa apa-apa. Oh jadi biasa gitu ya? Udah biasa, ketemu roh-roh itu kan biasa, nggak ada nyakitnya apa-apa. Tapi mungkin kalau orang lain ada efeknya. Iya ada efeknya, paling adem atau panas atau ada apa masih ada. Tapi kalau sakit semenjak kecil sudah ada kaitan sama roh. Pas kejadian itu umur berapa itu? Saya baru kelas berapa ya? Kelas 1 kelas berapa? Kelas 1 berarti sekitar umur 6 atau 7 tahun gitu ya? Wah ya sudah puluhan tahun. Udah lama. Wah mengerikan teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Cukup serem atau benar-benar di luar kebiasaan orang-orang kalau pengalaman gitu?
Jadi kalau orang-orang biasanya cuma lihat atau kerasukan itu kan, kalau kerasukan beda rasanya Beda nggih? rasanya. Kalau kerasukan kan sering, kalau anak saya sering kerasukan kan. Oh gitu. Itu kalau anak saya kan sering kerasukan, paling jadinya apa itu ada sering-sering. Kalau anak saya kan run temurun Heeh. dari saya lahir, semenjak lahir sama putu sampai putu-putu itu dari ada saya, Oh gitu. ada kekuatan saya. Berarti wis ya turunan gitu nggih. Iya, ada run temurun. Ini nih, ini ada satu, kayaknya boleh nih satu cerita lagi nggih Pak nggih. Berapa banyak? Oh siap. Oke, berhubung diizinkan untuk bercerita lebih atau Pak Tukijo mau menceritakan lebih, satu cerita lagi nih Pak nggih. Tentang tadi kan anaknya sering kerasukan nih. Iya. Nah itu ada satu pengalaman sing paling mengena nggak? Maksudnya sing paling teringat, sing bikin perasaan tadi entah marah, atau sedih, atau gimana gitu. Ada satu pengalaman tuh nggak, boleh diceritakan? Apa anak saya, Pak? Monggo. Apakah si Anak saya apa saya? Eh, boleh bapak, boleh anaknya, silakan. Kalau saya enggak, kalau sama itu kan enggak ada keluhan apa, enggak ada sakit apa, enggak itu. Nek anak bapak, Anak bapak boleh diceritakan itu kesurupannya karena apa, saat apa gitu. itu kalau anak saya itu kan, kalau kesurupan itu kan roh halus ganggu anak saya kan. Oh. Dasar apa kan dari saya udah ada, Heeh. tapi dulunya kan nyari. Heeh. Kalau ada sedikit, walaupun sedikit yang masuk, itu pasti ada pengennya nyerang. Nyerang ya. Iya. Terus jadinya seperti apa ketika Iya. Tempur. tempur? Iya. Nah kalau tempur itu energinya gimana di dalam tubuhnya? Iya, lebih kuat. Lebih kuat. Iya, lebih kuat kalau anak saya. Hmm. Walaupun loncat berapa meter masih bisa. Kan itu. Oh bisa lompat? Iya. Kan itu nganu, kalau anak saya nyerang kan itu pakai ya bisa pakai macan, bisa pakai kerah, bisa pakai apa aja ya kan. Oh. Itu kan dari saya kan banyak kan. Gitu. Oh jadi ngikutin wujudnya sing merasuki ya, misalnya jadi macan ya gitu. Iya. Oh. Mengikuti itu. Jadinya kepengennya nyerang. Nah itu biasa nih, atau ada satu kejadian itu saat apa? Tiba-tiba kerasukan itu pas apa? Ya Pak, pasti ada gangguan, ada godaan, ada apa. Setiap saat, Iya, kapanpun gitu. Kapanpun roh halus ganggu lah. Nyerang, padahal ganggu itu anak saya pasti dibalas. Jadi misalnya kita lagi duduk nongkrong ngopi gitu, tiba-tiba nyerang gitu. Iya, langsung ini keluar. Gitu. Dari tubuh langsung keluar. Penjagane. Iya, penjagane keluar. langsung tahu, langsung nyerang. Nah teman-teman kalau punya pertanyaan, siapa tahu nanti akan ada pengalaman yang lain yang bisa diceritakan oleh Pak Tukijo. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti narasumber berikutnya akan Pak Tukijo lagi menjawab pertanyaan teman-teman itu tentang pengalaman yang ingin ditanyakan. Nah, gitu nih. Nah, saya kira pengalaman Pak Tukijo ini sangat menarik dan unik. Dan justru mungkin kalau untuk orang yang tidak terbiasa akan menjadi berbahaya. Gitu nggih Pak nggih? Kalau dibawa ke alam lain itu kan berbahaya atau misalnya saya. Tapi kalau saya enggak, kalau misalnya pulau gitu kan enggak biasa gitu, dibawa ke alam lain mungkin. Tapi ya paling kok keluar sakit atau keluar panas atau keluar kok paling ngamuk gitu.
Nah itu kan bisa menyebabkan bahaya, apalagi kalau sampai ngamuk itu kan, kadang orang ngamuk itu kan Ya luar biasa kalau ada itunya. nah, wah itu dia. Kekuatannya tuh. Nah itulah, jadi boleh loh sambil ngerokok. Tanya lagi enggak lainnya? Oke, saya kira cukup dari Kalau boleh, saya bisa. wah ya. Nanti Nanti serem lagi bisa. ada yang lebih serem lagi. Ada kan genderuwo itu kan tadi yang tadi. Oh, wah ini kayaknya menarik, dilanjut ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lanjut, tekan like-nya ya. Oke, saya tunggu tekan like-nya. 3, 2, 1. Oke, lanjut Pak. Jadi gimana ceritanya itu? Ceritanya saya membawa genderuwo itu diikuti genderuwo itu kan ceritanya saya cari ranting Bambu. asem Oh, asam. di tempatnya Mbah Kisik. Mbah Kisik itu. Nah, itu kan saya membawa itu udah kering itu, tapi saya udah mampir ke sana, ke warung situ perapatan situ. Nah, itu saya udah mampir, tapi saya masih ngikuti saya. Saya sudah tidur di situ, sudah tidur di sana, sudah tidur. Kan sebenarnya kan kalau nggak mau ikut saya kan pasti udah hilang kan. Tapi masih nyampe kan ngikuti ranting yang saya bawa kering itu. Kan nyampe di rumah. Sebelum itu loh, sebelum saya membawa itu naik ke tanjakan itu yang Kali Progo Jangkrik itu, di tempatnya bawahnya itu itu kan ada naikan Jangkrik yang tanjakan jalan kecil. Nah itu kan saya ngasih bambu paling enggak satu lengan besarnya. Iya kan, gini nih jalannya, cuma saya gini kan ketumpangan ini pohon ranting kecil sama gini kan ya, sama temen saya lewat ngangkat ini nggak kuat, Ngangkat bambunya itu nggak ngangkat bambunya segini nggak kuat, panjangnya cuma panjangnya berapa, panjangnya paling 2 meter atau 1 meter. 2 meter. Iya. Enteng gitu sakjane iki. Bambunya harus cuma gini ya bisa. Iya, bambunya bambu. Itu kan ada yang itu, malah saya yang ngasih, tapi yang akan nyingkan ini kan nggak bisa. Itu ada saksi itu. Anaknya yang di perapatan itu. Oh ya. Di sebelah ini. Kalau kurang percaya ke sana besok pengumuman di situ ya bisa nyangkat. Itu ceritanya itu. Nah, setelah itu saya ini lempar jeret, wah gini minggu koyong ini kok ora kuat. Nah, setelah itu cerita itu yang di anaknya di perapatan itu, aku tak nih apa to kok abote ra jama, aku kurang nih apa-apa aku. Nah, setelah itu ya aku tuh tidur di situ di warung itu kan. Nah, kan seharusnya kan ikut ke warung kan yang saya bawa itu, tapi nyampe di rumah. Nah, setelah itu nyampe di rumah, ranting yang dibakar itu sama orang tua ayah dibakar nggak mempan. Oh jadi tadi ke Progo itu bawa kayu bakar gitu. Oh gitu, kayu bakar buat masak di rumah gitu ya. Tapi kayunya nggak mau dibakar. Enggak, itu kan cuma satu itu dibakar nggak bisa hangus, nggak kebakar, nggak apa. Cuma yang lainnya kebakar. Yang lainnya kebakar. Yang itu nggak kebakar. Ya kalau itu setelah itu nggak bisa dibakar, saya ambil lempar bisa bakar. Berarti sudah masuk lubang. Ya. Dibakar gitu ya. Cuma utuh. Utuh. Enggak Kayu apa-apa. Kayu apa bambu? Itu kayu asem. Oh kayu asem tadi nggih. Ya. Oh iya.
kayu asam ditaruh kok utuh gitu. Iya. Nah, itu tadi bisa kebakarnya diambil, dilempar. Saya ambil yang di situ, saya ambil yang itu saya lempar. Itu bisa, tapi saya lempar setelah itu kan ada teman. Terus ada teman yang di sono kan, bayang itu saya lempar, itu udah bisa dibakar, udah nyampe jam 4 atau jam 5 genderuwonya itu ke tempat saya lagi. Pendak jam 5. Setiap jam 5. Jam 5, jam 4 ke tempatku. Nyukai bojoku, tapi bojoku kan kira-kira nggak mau kan. Nah, nggak mau. Setelah itu saya puasai 1 minggu ngebleng. Makan dulu ada bleng itu nggih. Apanya? Ngebleng itu ngebleng gimana? itu 1 minggu penuh. 1 minggu penuh, tak kira makan bleng. Wah, itu sama saya kasih tesbih, istri saya sama kasih tesbih, saya puasa di depannya. Kan tidak tiduran, saya di sampingnya. Saya sambil puasa. Baru hilang setelah seminggu. Itu kan ya setelah seminggu, baru belum 1 minggu udah nyingkir 1 minggu hilang. Itu udah saya kan teman saya ada yang ya kancamu ki dhek hebat. Kok iso nglungake kuwi. Nah, itu wujudnya waktu di kayu asam sing diluweng itu ada wujudnya kelihatan. Wong itu kayu ranting kayu itu ada. Kan ada kayu asam di situ, di kisik itu kan. Ada kayu asam di Mbah Kisik kan, ada asam yang besar. Nah, di sana kan dari kayu itu saya bawa pulang nyampe rumah. Wah, pengalamannya ini ya bervariasi ya dari Pak Tukijo nih. Nah, ini wujud genderuwo ini biasanya yang suka jadi perdebatan, karena kan ada yang menggambarkan genderuwo itu seperti apa, ada yang menggambarkan hitam besar. Nah, genderuwo itu rambutnya panjang, terlalu tebal. Itu kan matanya besar, merah, ya. nyala. Ya kayak itu kayak kingkong lah kudu di dhuwur. Gitu. Jadi riwuk. Tahu saya itu kan ke rumah saya itu kan saya tantang, tapi nggak mau keluar. Pas bawa kayunya itu. Nganu setiap jam 5. Istri saya itu saya tantang mau, tapi nggak keluar. Nggak mau pergi. Nggak unek-unek tak tantang nggak keluar. Kalau keluar saya lempar. Itu wah menarik itu. Tapi nggak mau keluar. Hebat. Semenjak sekarang sama roh itu saya nggak takut, tapi takutnya sama ular. Takut sama ular. Sama yang berbisa, tapi kalau sama itu kan enggak. Satu yang saya takutin itu yang roh halus itu cuma apa? Banaspati lah. Banaspati. Pernah ketemu? Pernah di Kisik juga. Kapasan. Tahu, dan dulu kan hidupnya saya di tengah tahun kan di situ saya tidur di situ, apa di situ. Kelihatan Banaspati, saya lari. Itu Banaspati itu kan api. Iya. Cuman api nyala kayak bola. Gitu ya? Bola ada. Gitu. Itu mengerikan ya Banaspati. Banyak teman-teman cuman. Ada mobil yang kayak bola. Itu kan saya takut. Kalau katanya orang tua kan dulu gini, kalau Banaspati ngati-hati anggur melayu wae.
Wah, Dari Nah. apa kan dulunya katanya dilat, kalau dilat mati ya. Udah lari. wah iya, mainan nyawa kan bahaya. Nyawa bahaya. Dan kayaknya segitu dulu cerita dari Pak Tukijo. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti akan ada pengalaman lagi yang lain lagi. Karena Pak Tukijo ini ternyata punya bahkan mungkin puluhan cerita, ratusan kali ya. Karena seumur hidupnya dia sudah sangat sering berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mendengarkan cerita yang lebih banyak lagi, tuliskan saja di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like-nya ya teman-teman ya. Dan terima kasih Pak Tukijo sudah berbagi cerita tentang pengalamannya, tentang sudah dibawa ke alam gaib, bertemu dengan genderuwo, berantem bahkan gitu dengan genderuwo, terus tadi yang kerasukan anaknya gitu kan. Terima kasih sudah berbagi cerita, dan siapa tahu nanti akan ada kesempatan lain lagi untuk bercerita lebih banyak lagi kalau Bapak bersedia gitu ya. Oh, sudah langsung bersedia teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka dengan ceritanya Bapak Tukijo, tinggalkan saja komentarnya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.